jadi kebetulan ini. Oke, lebih nyaman dengan pakaian yang mana? Yang sekarang atau yang tadi? Tadi lebih terlihat mudanya, kalau sekarang lebih terlihat berwibawa. Nyaman. Layaknya seorang gubernur. Nyaman semua, nggak ada masalah. Yang penting tidak peduli bajunya apa, yang penting adalah bagaimana kerjanya. Iya. Gitu ya? Saya tadi berhutang pada pemirsa, kita juga akan berbicara salah satu persoalan di Lampung ini yang juga menjadi perhatian banyak orang. Kita sayangkan harus terjadi, tapi konflik horizontal tidak bisa kita abaikan begitu saja, dan itu kebetulan terjadi di Lampung. Saya mencatat beberapa di Lampung Selatan yang ada belasan korban jiwa, kemudian kalau di Lampung Tengah. Persoalannya, apakah itu etnisitas, apakah itu primordial, kemudian kesenjangan ekonomi dari pendatang dan juga yang asli dari daerah Lampung, ini selalu berakhir pada sebuah konflik yang akhirnya harus ada penanganan. Kira saya yang akan terjadi. Pertanyaannya adalah, gimana pemerintah saat itu? Pemerintah provinsi itu kan? Jadi begini Mbak, ya memang akar permasalahannya memang kemiskinan, disparitas kesejahteraan. Itu yang harus kita selesaikan. Penyelesaiannya memang saya lihat ada dua cara. Pertama kita menyelesaikan akar permasalahan, tapi ini kan butuh waktu. Kemudian bagaimana kita crash programnya, artinya memang penjagaan keamanannya sendiri itu juga termasuk sistem deteksi dini, cegah dini. Kemudian harus ada deterrent effect dari pemerintah dan aparatur keamanan untuk orang-orang, katakanlah oknum-oknum yang ingin membuat gejolak-gejolak di masyarakat itu menjadi berpikir dua kali. Dalam hal ini, pertama tadi sudah sedikit bahas mengenai masalah kemiskinan, apa yang harus kami lakukan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Kemudian mengenai sistem cegah dini, kebetulan pemerintah provinsi sedang bekerja sama dengan kepolisian daerah Lampung atas usulan kepolisian daerah Lampung untuk kami membuat rembuk pekon ataupun desa. Jadi di mana para pemimpin di tingkatan bawah masyarakat itu memang diberikan materi-materi problem solving dan sebagainya, kepemimpinan daerah dan sebagainya, sehingga kita bisa mendeteksi permasalahan dengan lebih cepat dan menyelesaikan masalah ketika itu memang masih, katakanlah, skalanya masih kecil. Tidakkah itu sudah dilakukan pemerintah sebelumnya? Kalaupun ada yang berbeda, gimana? Ini baru sebetulnya, ini baru dilakukan, belum lama, belum ada setahun. Baru, dan ini kami sedang mau melakukan proses untuk membuat perdanya. Dan memang ke depan sebaran dari aparatur keamanan untuk menjangkau seluruh titik permasalahan ini kami mendukung penuh. Untuk itu kita bekerja sama erat. Tapi di sisi yang lain memang pendekatan yang sosiokultural juga kami lakukan untuk masyarakat, agar masyarakat itu tidak terjadi, katakanlah ketika disparitas kesejahteraan masih ada, tapi jurang yang lain itu bisa kita minimalisir sehingga timbul kesatuan dalam keberagaman tersebut. Memang yang namanya ada yang orang yang punya atau yang lebih sejahtera dan yang tidak, itu kan memang sudah menjadi takdir. Tapi jangan sampai itu terus kemudian jurangnya terlalu jauh dan menimbulkan gesekan-gesekan. Bukan. Itu yang paling dekat yang akan Anda lakukan dalam jangka waktu dekat ini, kemudian goalnya barangkali sudah terlihat apa? Terkait dengan apa nih? Banyak hal yang tadi sudah Anda sebutkan, infrastruktur, kemudian kemiskinan, kemudian yang terakhir adalah untuk meredam konflik sosial. Kalau infrastruktur saat ini memang sedang dilaksanakan perbaikan-perbaikan. Hari ini juga kami sedang membuat master plan pengembangan kawasan pariwisata pesisir untuk bagaimana kita memajukan daerah-daerah maritim kita. Kemudian kawasan industri maritim juga sedang kita matangkan. Kemudian terkait dengan konflik sosial, tentunya proses pembuatan perda rembuk pekon dan sosialisasinya ini, rembuk desa dan sosialisasinya ini segera kita terapkan supaya betul-betul bisa diterapkan di seluruh kabupaten kota. Estimasi kapan, Pak Gubernur? Harapan saya kalau perda di dalam waktu, mudah-mudahan di awal tahun atau di awal tahun sudah selesai. Gitu. Saya melihat apa yang membedakan gubernur yang sekarang ini mendapat titel gubernur termuda di tanah air ini adalah bagaimana kemudian komunikasi dengan anak-anak muda, kemudian aktivitas-aktivitas di masyarakat, aktivitas sosialnya begitu tinggi, luar biasa. Bahkan saya mendengar dari banyak pihak yang
belum terlalu lama untuk bertemu, tapi sudah bilang, asal tahu, Pak Gup katanya nggak ngambil gaji satupun. Atau memang berencana tidak mengambil gaji sama sekali. Ada apa sebetulnya? Iya. Apa karena mengikuti tren? Sedang seperti itu? Nah, sebetulnya kan jabatan publik ini kan juga sifatnya juga sosial ya, kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Tapi itu betul ya? Dan itu memang untuk sosial, untuk menolong yang nggak mampu. Tapi saya pikir nggak terlalu enak lah kalau kita bicarakan terlalu jauh kan itu. Yang begitu apa adanya. Kemudian kita menunggu, masyarakat juga menunggu barangkali Pak Ridho dengan inovasi-inovasi yang akan dilakukan untuk Lampung terutama. Kita berharap yang terbaik. Terima kasih telah menyambut kami dengan hangat. Terima kasih. Kapan-kapan artinya 2 tahun lagi saya ke Lampung, saya sudah bisa melintasi jalan-jalan di Lampung ini. Jalannya mulus gitu ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah berbagi di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih. Ya, saya berharap potensi yang ada di Lampung itu bisa terus digali begitu ya, untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Kemarin makan apa aja di sana? Banyak sih, tapi yang jelas tadi ini adalah hasil liputan dari teman-teman, ada juru kameranya, Budi Satrio dan juga Yudi Herisandi. Kemarin di Lampung ya. Kita lanjutkan.